Oke, baik. Selamat pagi Pak Yosef dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Venesia Puspitanjipasari dengan NIM 191414053, dan rekan saya yang pertama ialah Albertus Febza dengan NIM 191414049. Yang kedua ialah Jessica Greta dengan NIM 191414055, dan yang terakhir Florentina dengan NIM 191414059. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai 5 praktik dalam pengajaran matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kami akan menjelaskan yang pertama ialah definisi dari pembelajaran secara aktif, yang dilanjutkan dengan 5 praktik dalam pengajaran matematika. Dan yang terakhir, kami akan memberikan contoh dari penerapan 5 praktik tersebut dalam pembelajaran matematika di kelas. Yang pertama ialah pembelajaran secara aktif. Nah, untuk definisinya, pembelajaran secara aktif ialah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan suatu hal dan berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Nah, untuk bentuk implementasi tersebut, siswa akan diminta untuk menyelesaikan suatu pemecahan masalah dan dilanjutkan dengan berdiskusi, dan yang terakhir ialah menjelaskan hasil diskusi yang mereka peroleh di depan kelas. Nah, bentuk dari kegiatan ini biasa disebut dengan tipikal kelas 50 menit. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, bisa teman-teman dengar di slide berikutnya. Selanjutnya, selain dari pembelajaran secara aktif, juga terdapat 5 praktik dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai 5 praktik tersebut akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih jalannya tipikal kelas 50 menit. Tentunya kita sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru, kita diharapkan mempunyai metode-metode atau strategi. Hal ini bertujuan agar siswa mampu memahami materi dengan baik. Nah, di sini ada beberapa fase. Yang pertama itu ada fase sebelum kelas atau prakelas. Nah, pada fase ini tuh siswa diharapkan untuk membaca dan memahami notasi maupun ide-ide sebelum dimulainya pembelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa itu dapat terlibat dalam pembelajaran. Karena dengan memahami materi atau memahami notasi maupun ide-ide, itu tentunya dalam pembelajaran dia akan memahami materi dengan baik. Kemudian yang kedua ada pemecahan masalah dan diskusi kelompok. Nah, dengan adanya pemecahan masalah dan diskusi kelompok, siswa itu akan menyampaikan pendapat atau gagasan atau opini antara satu dengan yang lain dalam kelompok atau dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian setelah menyampaikan pendapat, siswa itu diharapkan mampu menuliskan apa yang disampaikan antara satu dengan yang lain dalam sebuah kertas. Nah, secara tidak sadar, mereka itu akan memahami materi dengan baik. Mereka akan belajar antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada diskusi seluruh kelas. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok dalam memecahkan suatu masalah, nah ini setiap perwakilan kelompok itu akan menyampaikan hasil pekerjaan kepada teman-temannya di depan kelas. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok itu mengetahui di mana letak kekurangan antara satu dengan yang lain. Kemudian setelah menyampaikan hasil pekerjaan, teman-teman yang tidak melakukan presentasi itu akan memberikan saran, kritikan, atau pertanyaan sehingga dalam suatu kelas tersebut kelasnya menjadi aktif. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas 5 praktik dalam pengajaran matematika. Sebelum saya masuk ke tahap 1 sampai tahap 5, ada tahap yang dimana juga begitu penting, yaitu tahap 0. Di tahap 0 ini berisikan tentang mengidentifikasikan tujuan atau identifying in the goal or objective. Jadi guru harus mengerti kemana tujuan atau pencapaian yang ingin dicapai supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mudah dipahami oleh siswanya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap pertama. Di tahap pertama ini,
berisikan tentang mengantisipasi atau anticipating. Nah, jadi di tahap ini, guru memprediksi bagaimana siswa akan memecahkan masalah sehingga guru dapat mempersiapkan solusi dan dapat diterima baik oleh siswanya. Jadi guru harus mempelajari terlebih dahulu nih materi yang akan diajarkan agar pada saat pembelajaran guru tidak kebingungan harus berbuat apa. Jadi guru dapat cepat tanggap, memecahkan masalah dan dapat langsung memberikan solusi kepada siswanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini ada memonitori atau monitoring. Di tahap kedua ini, guru mengunjungi kelompok-kelompok, menjawab pertanyaan dari siswa, dan mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam memecahkan masalah dan diskusi kelompok. Kemudian guru juga mengamati masing-masing siswa dan apa yang mereka lakukan itu dapat terpantau. Jadi, pada tahap ini guru dapat mengawasi siswanya sampai mana sih perkembangan siswanya, sampai mana pengerjaannya sudah berjalan. Siapa tahu pada saat pembelajaran itu terjadi atau pengerjaan kelompok, pengerjaan yang dibahas secara kelompok ini ada suatu kesulitan yang dialami oleh siswanya. Nah, sehingga guru harus mengecek atau memonitori sampai mana perkembangan pengajaran siswanya. Kemudian tujuan dari monitori siswanya juga supaya jika ada kesulitan, siswanya dapat langsung bertanya kepada gurunya. Jadi guru itu pasti berkeliling ke setiap kelompok secara berurut. Nah, kemudian pada saat guru itu berkunjung, siswa dapat langsung menanyakan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga atau tahap selecting atau memilih nih. Nah, setelah memantau semua kelompok, guru menentukan kelompok mana yang harus mempresentasikan hasil kerja mereka kepada teman sekelasnya. Jadi, siswa satu kelompok itu harus maju presentasi di depan kelas. Nah, lanjut kita ke tahap keempat. Tahap keempat ini ada mengurutkan atau sequencing. Nah, di tahap ini, guru menentukan urutan kelompok-kelompok yang akan melakukan presentasi yang sesuai dengan pedagoginya. Nah, urutan tersebut memungkinkan siswa untuk melihat hubungan dari solusi satu kelompok ke kelompok berikutnya dan menawarkan kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi dan mengkritik pekerjaan mereka. Nah, pengurutan seperti itu membiarkan siswa melihat hubungan solusi dari grup satu ke grup lainnya dan menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi dan mengkritik pekerjaan siswa. Jadi di sini pada saat presentasi dari kelompok lain dapat saling mengevaluasi mana sih yang salah dari kelompok satu, dari kelompok dua, dari kelompok tiga. Jadi mereka dapat melihat evaluasinya dan supaya tidak terjadi di masa yang akan datang pada pembelajaran berikutnya, supaya hal itu tidak terjadi kembali. Nah, lanjut kita ke tahap yang kelima. Di tahap kelima ini ada menghubungkan atau connecting. Guru selalu membuat hubungan dalam diskusi atau tidak secara langsung membuat hubungan, selalu pertanyaan atau memfokuskan diskusi terhadap suatu bahasa. Tujuannya adalah agar siswa lebih memahami materi, supaya siswa lebih memahami materi yang menjadi tujuan pembelajarannya. Jadi siswa harus mengerti nih hubungan materi satu, hubungan materi kelompok A dengan kelompok B itu apa. Jadi dia tahu kemana arah pembelajarannya, seperti itu. Baik, jadi setelah diketahui 5 praktik, 5 ditambah 1, itu ada tahap 0, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5, praktik dalam pengajaran matematika. Lalu seperti apa sketsa pembelajaran di kelas, di mana guru menerapkan 5 plus 1 praktik ini, seperti itu. Nah, di sini kelompok kami menggunakan materi luas bangun datar. Bangun datar yang digunakan adalah bangun datar segitiga siku-siku.
Dan di sini saya akan memulai menjelaskannya itu dari tahap selecting, sequencing, dan connecting. Nah, pada tahap selecting ini, di mana guru ini memilih beberapa siswa untuk menjelaskan pemikirannya. Untuk menjelaskan pemikirannya mengenai soal yang diberikan, yaitu untuk mencari luas segitiga siku-siku. Di sini diketahui itu alasnya 2 cm dan tingginya 4 cm. Tentukan luasnya, seperti itu. Nah, siswa ini dipilih. Guru ini memilih 3 orang siswa untuk maju ke depan, tulis di papan tulis dan menjelaskan jawabannya kepada teman-teman di kelas, seperti itu. Dan di sini guru itu setelah memilih, guru itu mengurutkan sequencing. Guru mengurutkan mana yang harus menjelaskan materi terlebih dahulu, apakah B, apakah C, apakah yang A. Nah, di sini guru mengurutkan yang A dulu, yang salah dulu untuk menjelaskan jawabannya, lalu dilanjut dengan yang B, itu yang tidak lengkap, dan terakhir itu yang C, yang benar. Jadi guru itu mengurutkan. Dan selanjutnya, di sini bisa dilihat untuk siswa yang pertama, gambar yang A ini, dia sudah menuliskan jawabannya di papan tulis. Untuk mencari luas segitiga siku-siku, siswa ini tuh menjumlahkan ketiga sisi segitiga siku-siku ini. 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12 cm kuadrat. Sepertinya ini ada yang kurang ya. Kurang pangkat 2-nya. Nah, jadi siswa ini menjumlahkan ketiga sisi segitiga siku-siku ini. Dan 6 ini didapatkan dari menjumlahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6 diletakkan di sisi miring. Dan ada beberapa siswa yang mengkritisi. Beberapa siswa berkata, kalau menjumlahkan ketiga sisi itu berarti sama dengan rumus keliling, sedangkan yang ditanya adalah luas. Nah, di situ didapatkan kesalahan dari siswa ini. Lalu, kenapa sisi miringnya 6? Siswa yang lain misalkan menjawab, kenapa sisi miringnya 6? Sedangkan untuk mencari sisi miring itu bisa ditemukan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oleh karena itu, siswa yang pertama ini menjawabnya salah. Untuk mencari luas segitiga siku-siku, seperti ini salah. Selanjutnya siswa yang kedua, yang gambar yang B ini jawabannya tidak lengkap. Jadi siswa ini hanya mengalihkan alas kali tinggi, 4 kali 2 sama dengan 8 cm kuadrat. Itu tidak lengkap. Benar? Tidak lengkap karena rumus luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Sedangkan dia hanya mengalihkan alas kali tinggi. Belum dikalikan dengan setengah. Jadi siswa ini tidak lengkap. Seperti itu. Lalu untuk siswa yang ketiga ini, dia mendapatkan rumus luas segitiga ini setengah alas kali tinggi. Setengah kali 2 kali 4 sama dengan setengah dikali 8 sama dengan 4 cm kuadrat. Dan siswa yang ketiga ini benar. Lalu pertanyaannya, dari mana siswa ini mendapatkan rumus setengah alas kali tinggi? Nah, di sini guru bisa melakukan penghubungan atau connecting. Guru menghubungkan rumus luas segitiga siku-siku dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Dan ternyata didapatkan bahwa 2 kali luas segitiga siku-siku itu sama dengan luas persegi panjang. Jadi persegi panjang itu dibentuk dari 2 segitiga siku-siku seperti yang ada pada gambar ini. Nah, di mana luas segitiga siku-siku itu akan menjadi setengahnya dari luas persegi panjang. Dan luas segitiga siku-siku itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Karena luas persegi panjang kan kita tahu kan panjang kali lebar. Nah, sedangkan luas segitiga itu berarti untuk kita lihat segitiga yang ini, itu ada alas dikali tinggi. Sama dengan panjang kali lebar dalam persegi, dan menjadi alas dikali tinggi dalam segitiga siku-siku. Nah, karena itu, siswa ini mendapatkan luas segitiga itu setengah alas dikali tinggi. Nah, jadi sekian pemaparan mengenai 5 praktik dalam pengajaran matematika dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih.